Kalau Anda ingin menekankan kepada aspek pengajarannya, ini bagus nih, cara nerangkannya bagus, jelas, saya mengerti. Walaupun materinya nggak terlampau luas. Kadang-kadang ada orang nerangkan misalnya tentang satu kalimat, jujur aja. Keterangannya itu bagus, mudah dicerna, enak didengar, tapi turunannya nggak luas. Ayatnya misalnya nggak terlampau banyak, hadisnya tidak terlampau banyak, tapi kita mengerti dan mudah memahami itu. Maka dia disebut dengan mu'allim namanya. Paham? Baik, sekarang banyak ya, ada da'i misalnya menyampaikan, mudah kalimatnya, ringan-ringan bahasannya. Lihat bahasannya. Anda bisa melihat, oh ini dalam ilmunya nih. Dalam nih, ada seorang syekh misalnya. Ya nanti, insyaAllah 2-3 hari ini ada pertemuan para da'i-da'i. Ya nanti sekitar hampir 50 lah itu ya. Dari luar dengan dalam itu berkumpul. Nah, itu yang saya lihat sudah mulai merapat tuh. Ya, sudah mulai datang. Kami juga diundang. Ya, kami diundang. Ya, itu ada beberapa tokoh-tokoh ulama besar ya dari dunia itu. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, ada yang dari kemudian bahkan dari Jepang, dari Australia, dai-dainya datang dan seterusnya. Nah, kadang Anda dapatkan misalnya seorang yang menerangkannya tuh begitu bagus, dalilnya banyak, ayatnya banyak, hadisnya banyak, dan kadang-kadang satu dalil dikupas dengan begitu luas. Nah, itu orang Arab tidak menyebutnya dengan mu'allim, tapi menyebutnya dengan alim. Paham ya? Jamak dari kata alim itu ulama. Jamak dari kata alim itu ulama. Makanya di Arab tidak disebut seseorang menjadi ulama kecuali syarat pertamanya memiliki pengetahuan yang luas. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan pesan yang dikutip kalimatnya oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, jika seseorang ingin benar-benar menjadi pengajar yang baik dalam turunan nilai-nilai keislaman, maka berbekal pengetahuan yang banyak dulu. Kalau ingin menjadi real seorang pengajar yang baik, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu, dia punya argumentasi yang bagus. Ini dalilnya, ini kata Quran begini, ini kata hadis begini. Karena Anda menyampaikan nilai agama yang bersumber dari Rabbul Alamin, bukan dari manusia biasa. Tapi kalau akan sekedar mengajarkan biasa saja, menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang ringan, maka ini tidak disyaratkan. Cukup menjadi mu'allim, maka selesai dalam persoalan. Paham ya? Taib. 2. Tahan sebentar. Jika muncul kalimat alim, jamaknya ulama, maka dia punya makna yang kedua, bukan sekedar menghimpun pengetahuan yang luas, tapi memiliki ketakutan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua yang paling penting. Bukan sekedar pintar dengan wawasan yang luas, tapi memiliki nilai ketakutan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat takut yang dalam itu dalam bahasa Quran diistilahkan dengan nama khasyah. Jadi ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf standar, khauf itu bisa gelisah, takut setelah kajian ini nggak ada sarapan, itu khauf. Ya. Bisa contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai ujian kehidupan. Ujian pertamanya khauf, khawatir. Khawatir yang belajar nggak naik kelas, khawatir ijazah nggak keluar, ya, khawatir pilkada nggak kepilih, ya kan, macam-macam. Itu khauf. Tapi kalau khasyah, itu ketakutan dengan rasa yang dalam, sehingga semua elemen tubuh kita itu seakan-akan mendapatkan dorongan untuk menghindar dari itu semua. Saking takutnya. Misal, sedang kajian begini, tiba-tiba datang singa. Ya. Saya mau tanya pada Anda semua, masih bertahan di majlis ini atau bubar? Nampaknya saya tidak perlu berikan keterangan kembali. Baru dengar suaranya saja, langsung pada bubar. Jangankan Anda, saya pun mungkin bisa begitu. Karena singanya bisa di belakang gitu kan, dan seterusnya. Bisa. Nah, itu namanya khasyah. Allah memberikan sifat pada orang-orang yang melekatkan dirinya dengan nama alim, atau dilekatkan oleh orang lain dengan nama alim. Dia bukan sekedar luas wawasan atau pintar saja, tapi mesti memiliki sifat khasyah ini. Khasyah. Kata kerjanya disebut dengan khasyah. Kata kerjanya jika terus-terus dilakukan, progresif sifatnya. Sekarang punya takut yang dalam, besok punya takut yang dalam, nanti punya takut yang dalam. Maka berubah dari kata khasyah menjadi yakhsha. Yakhsha. Turunlah Quran surah 35 Fatir ayat 27 sampai 29-nya. Itu turunan langsung semua pembelajar. Di antara turunan ayat ini ada kalimat yang disebutkan langsung oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh
Sifat para ulama itu, di antaranya kata Allah, adalah memiliki ketakutan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada misalnya orang memberikan fatwa, fatwanya dilandasi dengan ayat-ayat, dalil-dalil dan sebagainya, tapi mohon maaf, disimpangkan dari makna aslinya. Dalilnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Ayat dibelokkan misalnya, hadis dibelokkan. Wawasannya luas, kalau nerangkan bagus, tapi kayak tidak punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpangkan ayat, memotong dalil, maka dia tidak layak disebut sebagai ulama. Jelas ya? Mengumpul dua sifat ini, itu yang kemudian harus dihadirkan pada diri seorang pembelajar dengan sifat kategori alim. Kalau Anda bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita menjadi atau menemukan? Jadi ketika Anda belajar nggak akan sembarangan. Cari misalnya seorang guru, lain Pak. Antara pengajar dengan punya wawasan saja, dengan pengajar yang punya adab itu lain. Nanti kita akan lihat. Awas ya, Anda hanya menemukan pengajar dengan wawasan luas, Anda mendapatkan ilmunya. Tapi ketika dia tidak menampakkan adab, maka Anda akan kehilangan etika dalam mengamalkan apa yang telah Anda dapatkan itu. Ilmu Anda mungkin bagus, dalilnya ada, tapi Anda tidak punya adab dalam menerapkannya. Anda tahu misalnya kalau menyusun sabtu mesti rapat. Tahu Anda ilmunya itu, hadisnya tahu, paham. Tapi karena Anda tidak pernah belajar adab, maka cara menampilkan kepada orang lain, keluarlah kemudian pernyataan tanpa adab. Hei, rapat. Kayak bukan ahli surga aja. Masya Allah, bukan ahli surga. Jadi keluar nilai-nilai. Sepertinya kalimatnya bagus, karena menggunakan dalil. Tapi karena kekurangan adab, itu yang jadi masalah. Dan banyak orang, kata Nabi, itu lari dari pengajaran-pengajaran Islam, bukan karena kurang jelas disampaikan, tapi kurang adab dalam menyampaikannya. Dan tidak sedikit orang-orang masuk Islam bukan karena pengetahuan yang luas disampaikan dalam mengajak, tapi karena tampilan adab dan akhlaknya yang sangat luar biasa. Paham sampai sini? Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menemukan seorang alim, bukan seorang ulama. Kalau ulama banyak. Ya, alim, seorang alim, jamaknya ulama. Seorang yang punya pengetahuan luas sekaligus memiliki adab yang sangat dalam. Ya, itu Masya Allah. Saya membiasakan diri dan saya mengajak kalau itu jadi kebiasaan yang baik, kalau tidak ya tinggalkan saja. Saya mencoba mencontoh para ulama-ulama dulu untuk saling silaturahim, datang itu Masya Allah, saya selalu merasakan suasana yang sama. Kalau menemukan sifat-sifat yang seperti ini, kemarin kami dari mulai Pantura tuh ujung, dari mulai Klasem sampai kemudian ke Tuban, sampai kemudian Gresik, sampai ke ujung Jember sana, ya ada acara yang kita hadiri, tapi kemudian kita juga bersilaturahim dengan para ulamanya. Terakhir kemarin kami ke Banten, demi Allah saya katakan, tidak pernah menemukan para ulama, kumpulan orang-orang alim, yang menghimpun syarat-syarat sebagai ulama, kecuali nampak dalam karakter kepribadiannya. Begitu bertemu kalimatnya sopan, halus, pendapat-pendapatnya bagus, tapi ketika dialog keluar isi kitab dalam kepalanya. Masya Allah. Saya tanyakan, Pak Kiai kenapa begini? Oh ini dalam kitab ini ada begini. Pendapat ulama ini seperti ini. Ini begini. Lalu kita berdialog kanan kiri, tapi Masya Allah adabnya sangat luar biasa. Itu indah teman-teman sekalian. Dan nanti Anda akan kelihatan ciri-cirinya. Maksud saya, kalau nanti Anda berniat untuk belajar di majelis ilmu manapun, cari kualitas yang seperti itu. Cari, oh ini guru bagus nih. Lihat dulu adabnya. Nanti berapa persen adabnya yang masuk dalam kategori petunjuk Nabi SAW. Nanti ada adab bicara, ada adab masuk ke majelis ilmu, ada adab menjawab pertanyaan, ada adab yang paling tinggi lagi, adab memperhatikan jamaahnya. Imam Abu Hanifah itu kalau mengajar, dilihat dari ujung sampai ke ujung jamaahnya. Kalau ada yang kelihatan butuh bantuan, itu tidak ragu-ragu beliau kemudian memanggilnya. Ada seorang dari muridnya, tiba-tiba rajin datang, di majelis yang berikutnya nggak ketemu, tidak ada. Sampai dicari, Pak, mana si fulan? Kalau mendoakan saja itu standar, Pak. Guru melihat murid mengajar, malam-malam dia mendoakan muridnya, dilihat, dibayangkan wajahnya itu standar. Tapi yang ini luar biasa. Begitu dicari, ditemukan berita bahwa ayahnya mengambil anak itu dari majelis Imam Abu Hanifah, karena ayahnya seorang pedagang. Berpikir dia ngitung, ini anak saya kalau ke majelis ilmu, saya mendapatkan rugi sekian karena dia nggak bisa membantu saya. Kehilangan saya dari pendapatan-pendapatan itu. Sampai beritanya ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah orang kaya, dia penjual kain juga, punya toko kain. Didatangi bapaknya, kemudian dikatakan, kenapa anakmu tidak ikut majelis ilmu? Kata bapak anak itu, kalau ikut Anda Syekh, maka saya kehilangan, rugi saya. Biasa dapat sekian, sekarang nilainya berkurang. Kata Imam Abu Hanifah, berapa yang berkurang itu? Sekian. Kata Imam Abu Hanifah, jangan ganggu anakmu di majelis saya akan ganti semua kerugian yang telah engkau hitung. Dihitung. Per bulan, bayar. Anda bayangkan. Oh, enak kalau punya guru begitu ya.
Gak usah ngantor, bayar gitu ya. Allahu Akbar. Saya belum bisa itu, saya belum bisa. Tapi Anda mendoakan boleh ya. Baik. Kita sedikit-sedikit lah. Nah itu Pak, sampai ke sana Pak. Saya kalau ingat guru-guru itu di Tripoli, khususnya guru Quran Pak. Itu kadang-kadang suka diam, terus meneteskan air mata. Itu kalau kami datang Pak, orang-orang Indonesia, saya ambil contoh misalnya saya sebut nama karena baik ya. Syekh Ali misalnya, di Sukulata. Kami dengan teman-teman datang mengaji Quran. Setiap datang, itu kami selalu dipisahkan Pak. Perhatikan adab itu. Ini murid-murid Libya, Indonesia dipisahkan, dibawa ke ruangan khusus beliau. Belajar. Setelah kami talaqi, bacakan dari lisan beliau, kami ikuti lagi, bacakan, ikuti lagi. Itu selalu setiap datang, begitu selesai, dikeluarkan coklat khusus. Tango. Ya, di kita memang biasa, tapi di sana luar biasa. Ya. Dikeluarkan Pak coklat Tango. Ya, dari lemari beliau. Dibagikan, suruh dimakan. Yang Libya nggak dikasih Pak. Kami dikasih. Malu-malu kami makan, kata guru kami, makan. Begitu selesai dimakan, kita pamit pulang, dikasih ongkos 10 dinar. 10 dinar itu bagi mahasiswa luar biasa lah. Tinggi nilainya. Ya, karena beasiswa kami saja sebulan cuma 30 dinar. Dipotong setengah dinar. 29,5. Itu dikasih kemudian 10 dinar. Dan kalau kita nggak terima, besoknya dilarang kita setoran. Nggak boleh datang lagi. Kalau nggak diterima, nggak boleh datang lagi, harus dibawa. Lalu kami bertanya, Syekh, kenapa mesti seperti ini? Perhatikan jawabannya. Kalau orang Libya datang belajar Quran ke sini, itu wajar. Karena mereka sudah jadi tradisi dalam kehidupan. Tapi kalau kalian jauh-jauh terbang pakai pesawat, 18 jam sampai ke sini mau belajar Quran, adalah kewajiban saya untuk memberikan yang terbaik untuk melayani Anda semua. Itu yang tidak wajar. Itu yang luar biasa. Dan itu tidak mudah menemukan guru-guru seperti itu. Saya mencoba meneladani sedikit saja bagiannya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu jika Anda menemukan orang-orang seperti itu, dawami orang-orang ini. Karena dia punya dua anugerah sekaligus. Satu anugerah pengetahuan, yang kedua anugerah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Nanti ilmunya pun akan berkah, Pak. Minimal kalau Anda tidak mendapatkan bagian pengetahuannya keseluruhan, Anda dapat adabnya. Dapat adabnya Anda. Sopannya, baiknya. Karena selalu guru itu akan menurunkan dua hal pada muridnya. Satu, menurunkan ilmunya. Dua, menurunkan perilakunya. Anda belajar pada guru berilmu yang perilakunya kurang bagus, maka Anda pun akan jadi murid yang punya ilmu tapi adabnya tidak ada. Paham ya? Baik.